Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Huamka. Perkenalkan, saya Dr. Bambang Siswitono, spesialis anestesi, akan mempresentasikan dan juga akan membawakan video mengenai bantuan hidup dasar yang akan adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk menyaksikannya. Baik, mari kita saksikan video ini. Baik, mari kita mulai dengan topik mengenai pengenalan bantuan hidup dasar. Apa itu bantuan hidup dasar? Bantuan hidup dasar itu merupakan suatu kesatuan mengenai 5 yang ada di gambar ini. Pertama, bila kita melihat ada salah satu kecelakaan atau yang kita tidak harapkan, misalnya pasien jatuh, itu kita harus mencari pertolongan pertama. Setelah mencari pertolongan, yang kedua adalah melakukan bantuan hidup dasar, ya. Dan ketiga, setelah mengalami bantuan hidup yang kita pelajari hari ini, kita minta bantuan kepada rumah sakit, kemudian di refer, dan kemudian dilakukan bantuan hidup lanjut. Baik, ya, apabila terjadi pasien tersebut henti jantung, kita harus menguasai mengenai pelajaran bantuan hidup dasar sebelum ditangani oleh tenaga-tenaga medis, ya. Setelah Anda sudah belajar, berarti Anda sebagai tenaga medis. Kemudian kita sebagai tenaga medis harus menentukan pada saat itu apakah pasien itu masih hidup atau meninggal. Penanganan awal terhadap henti jantung sebelum ditangani lanjut oleh petugas siapapun harus bisa, yaitu pertama, pastikan keamanan si korban. Letakkan korban di tempat yang aman. Kemudian panggil bantuan. Baru kita melakukan bantuan hidup dasar atau yang kita biasa kenal dengan resusitasi awal atau cardiopulmonary resuscitation, ya. Kemudian setelah tenaga medis datang, kita serahkan dan tenaga medis tersebut akan melakukan tindakan berikutnya, apakah pasien tersebut hidup atau sudah meninggal. Nah, pada saat kita melakukan bantuan hidup dasar, itu tidak boleh kurang dari 4 menit. Pada 4 menit pertama, itu selebihnya akan mengalami kejadian kerusakan batang otak, yaitu brain damage, ya, akan dimulai pada menit lebih dari 4 menit. Dan kita tidak boleh melebihi dari 10 menit karena sudah terjadi brain death atau kematian batang otak, ya. Seandainya sudah melebihi itu akan terjadi gangguan pada refleks-refleks hidup yang lain. Misalnya dia tidak bisa makan sendiri atau mengingat-ingat dan sebagainya, sudah lupa karena terjadi kematian batang otak. Siapa yang boleh melakukan cardiopulmonary resuscitation atau bantuan hidup dasar? Semua harus bisa, ya. Tidak terkecuali, baik itu orang medis, orang awam, siapapun melihat pasien yang jatuh harus segera ditolong pada saat-saat yang pertama menolong. Sudah saya katakan tadi bahwa penanganan pertama adalah pastikan keselamatan pasien, yaitu tempatkan pasien pada keadaan-keadaan yang aman, teduh, dan di luar dari yang sesak, ya. Jadi tempatkan pasien tersebut pada keadaan yang lapang, ya. Dan lakukan BHD yang kita kenal, bantuan hidup dasar itu adalah A, B, C, ya. A itu RW, pertama-tama bebaskan jalan nafas apabila terjadi kesedak atau ada makanan atau ada yang menyumbat saluran napas. Kita harus bersihkan dulu. B, yang kedua yaitu breathing, bernapas bantuan, ya. Berikan napas bantuan seawal mungkin supaya dia mempunyai refleks untuk bernapas spontan. Kemudian C, circulation atau compression, yaitu memberikan kompresi pada dinding dada supaya sirkulasi pembuluh darah yang tadinya berhenti dapat berjalan kembali. Setelah jantungnya itu kita kompresi dengan perbandingan 30 kali kompresi satu tahap, ya, 30 kompresi dan 2 kali memberikan napas bantuan. Satu siklus tersebut tidak lebih dari 2 menit, ya. Apa itu? Pastikan keselamatan korban. Pertama, pastikan lingkungan tidak membahayakan pasien. Kedua, pindahkan ke tempat yang aman. Ketiga, pastikan tidak ada cedera
atau patah leher sebelum dipindahkan. Kemudian lihat jejas di kepala dan di badan, ya, apakah ada perdarahan dan lain sebagainya. Kemudian kelima adalah lakukan teknik pemindahan yang tepat. Apabila terjadi fraktur di tulang belakang dengan pemindahan yang tidak tepat, maka seketika itu pula pasien itu dapat langsung meninggal. Jadi jangan membuat cedera lebih lanjut, itu adalah lebih membahayakan. Dan juga apabila pada kecelakaan lalu lintas, pastikan tidak ada perubahan posisi leher pada pasien trauma. Kita contohkan teknik pemindahan pasien. Ya, ini ada 3 penolong. Tolong perhatikan. Yang pertama, memfiksasi leher dan kepala penderita dengan memfiksasi dengan kedua belah tangan, ya, lengan tangan. Yang kedua dan ketiga itu tangan harus disilangkan. Yang dekat di dada itu menyilangkan antara bahu dan paha. Sedangkan yang menolong di kaki itu memegang tangan dan kaki, ya, sehingga tidak terjadi ketimpangan pada saat melakukan tindakan dan mereka membawakannya dengan bersama-sama. Contoh yang di bawah, ya, yang di kepala memfiksasi kepala, yang kedua dan ketiga dengan serempak akan memiringkan penderita. Apabila pasien itu terlungkup atau dalam posisi dadanya di bawah, tolong dilihat, ya, pertama-tama tangan sebelah kiri ditumpukan kepada kepala, kemudian kaki sebelah kanan itu ditekuk, ya, baru dilakukan merubah posisi pada keadaan terlentang. Kita belajar mengenai airway. Pertama, setelah mendapat pasien, kita cek apakah pasien tersebut ada nafasnya atau tidak. Kalau tidak ada reposisi jalan nafas atau patenkan jalan nafas, maksudnya berikan supaya dia terlentang dan mendapat posisi yang baik supaya gampang bernafas. Kemudian ada 3 manuver yang akan kita pelajari, yaitu head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Pertama, head tilt yaitu mendongakkan, mengekstensikan ke atas supaya saluran nafas lurus, tidak ketekuk, ya. Jadi pernapasan bisa lancar, ya. Itu disebut dengan head tilt. Kemudian chin lift yaitu dagunya ditarik ke atas, nah, supaya tidak kebuka, dagunya ditarik ke atas. Kalau jaw thrust yaitu pada rahang bawah itu dibuka, diangkat dulu, dibuka, langsung ditarik ke depan, sehingga yang tadinya lidah menekan atau menutup saluran napas itu akan membuka jalan napas. Itu adalah 3 manuver yang kita harus pelajari. Ya, ini contohnya, buka jalan napas dengan head tilt and chin lift, ya. Pertama, ekstensikan atau dongakkan kepala, satu tangan penolong di dahi, yang kedua di dagu. Itu udah 2 manuver, yaitu head tilt dan chin lift. Nah, jaw thrust itu yang seperti yang di bawah, ya. Yang di bawah, buka mulutnya dulu, baru ditonjolkan rahang bawahnya ke depan, ya, supaya lidah tidak jatuh menutupi jalan nafas. Nah, ini dia. Tolong perhatikan, itu yang warna merah atau merah muda itu adalah lidah, ya. Aliran yang biru itu aliran udara, tidak akan masuk karena lidahnya menutup jalan napas. Jalan napas ada pada anterior atau paling atas di tubuh kita. Yang bawah adalah esofagus, ya. Nah, dengan tindakan manuver head tilt tadi, kepala didongakkan, maka kalian lihat udara yang biru-biru itu akan terbuka, lidah akan masuk ke dalam saluran nafas. Nah, lihat yang merah muda adalah lidah. Lidah pada sebelah kiri itu menekan ke dasar kepala. Setelah dilakukan manuver head tilt dan chin lift, maka aliran nafas akan lubang, itu yang merah tua, ya. Nah, ini adalah jaw thrust, ya. Buka mulut dulu, kemudian dorong rahang bawah ke depan. Nah, mengenai breathing. Breathing adalah
bernafas, berikan nafas pertolongan pada saat penderita atau orang tersebut tidak mampu bernafas spontan. Ada dua manuver untuk memberi nafas buatan. Pertama, ya, dengan mulut ke mulut. Jadi mulut penderita dengan mulut penolong. Kalau mulut dengan mulut, hidung harus ditutup. Ditiup mulut dari mulut, hembusan dengan sekuat tenaga dalam waktu 1 detik. Ya. Pastikan volume yang diberikan cukup, ya. Dengan meniup itu perhatikan gerakan dada. Apabila dada bergerak, berarti volume udara yang ditiupkan cukup. Dan rasio antara kompresi dada dengan bantuan meniup paru-paru yaitu 30 kompresi 2 kali ventilasi atau tiupan. Kita lihat, nah, yang sebelah kiri itu mouth to mouth, mulut dengan mulut. Ya, kepala diekstensikan, kemudian satu tangan menutup hidung dan mulut meniup dengan kuat, sekuat-kuatkan, dan dilihat pergerakan dada. Kedua, mengenai mouth to nose, ya, itu ditiup dari hidung dengan menutup rapat-rapat bibir, ya, supaya udara bisa masuk melalui hidung. Ya, apabila ada bantuan dengan pompa bantuan atau yang kita sering kadang-kadang ambu bags, ya, itu bisa juga dengan cara yang kalian lihat. Nah, kita belajar mengenai sirkulasi. Apa itu sirkulasi? Yaitu membuat sirkulasi perdarahan kita mengalir kembali setelah berhenti, ya. Cek nadi karotis, ya. Apabila tidak ada denyut, maka berarti sirkulasi dalam tubuh itu mengalami henti. Ekstrimnya henti jantung. Kemudian kita lakukan kompresi jantung. Sebelum melakukan kompresi jantung, kontrol mengenai perdarahan. Ya, kalau ada perdarahan, percuma kita mau mengadakan kompresi, darah akan keluar melalui luka perdarahan tadi. Baik, demikianlah video yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang telah diberikan tadi dapat menjadi bahan untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.